إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله. Disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amalin ibni adam lah illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman bahwasanya seluruh amalan hamba teruntuknya kecuali puasa, maka amalan puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Keterangan yang jelas dan gamblang diterangkan pula dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya amalan puasa atau amalan seluruh amalan seorang hamba akan dilipat gandakan dari 10 kemudian menjadi 100 bahkan 700 wadhaf, bahkan sampai 700 kali lipat. Inti ini untuk amalan selain puasa. Akan tetapi untuk puasa Allah menyatakan fa innahu li wa ana ajzi bi, bahwasanya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ini terkandung tentang amalan yang besar, amalan yang agung, amalan yang teramat mulia, terkhususnya untuk puasa, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Hal ini pun karena pada amalan tersebut terdapat 2 keadaan, yakni amalan sir, amalan tersembunyi, dan amalan ikhlas. Dikatakan bahwa makna-makna yang disebutkan oleh ulama diantaranya anna as-shauma sirrum bainal 'abdi wa bainallah la ya'lamu illa al-khaliq, bahwasanya puasa ini merupakan amalan tersembunyi, amalan rahasia antara seorang hamba dengan Allah, dan tidak ada seseorang pun yang mengetahui tentang balasannya kecuali Al-Khaliq. Makanya Al-Imam Ibnul Zawji rahimahullah mengatakan jami'ul ibadat tadhharu bifi'lihi wa qalla ay yaslam yadhharu minasyaub, bahwasanya seluruh amalan dari seorang hamba
yang nampak pekerjaannya, maka tidak akan selamat, maka akan sedikit selamat keselamatannya dari amalan tersebut yang tercampur dengan riya. Al-Imam Ahmad mengatakan, inna as-sawma la yadkhulur riya, faman saffa suffiyalah, wa man kaddara kuddiralah. Sesungguhnya amalan puasa tidak akan masuk ke dalamnya amalan riya. Maka barang siapa yang beramal dengan kemurnian yang ada di dalamnya, maka akan dibalas dengan kemurnian tersebut. Dan barang siapa amalan tersebut ternodai, keruh, maka akan dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Amalan sir, amalan yang tersembunyi dan rahasia antara seorang hamba dengan Allah, ini memiliki kedudukan yang tinggi pada sisi Allah dalam segi peribadatan seorang hamba, dalam segi kualitas keimanan seorang hamba. Makanya para salafus saleh, mereka banyak menyembunyikan amalan-amalan soleh mereka yang tidak diketahui oleh manusia yang lain, karena urusannya ini dengan Allah, dengan kemurnian dan keikhlasan pada hati-hati mereka. Al-ikhlas yakni adalah tasfiyatul qasd, pemurnian tujuan, wa tanqiyatul iradah, pemurnian dan kejernihan maksud, li tajridun niyyah li ta'atillahi azza wa jal. Hal ini murni untuk menggapai ridha Allah azza wa jal. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i fil Jami' dari jalannya Zubair bin Awam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an takuna khabi'ah min 'amalin salih falyaf'al. Apabila kalian mampu dengan optimal mungkin untuk melakukan perbuatan tersembunyi, rahasia dari amalan-amalan saleh, maka laksanakanlah. Daud ibnu Abi Hind, beliau adalah seorang yang menyembunyikan amalan solehnya sampai orang tua dan istrinya, sampai orang rumah dan istrinya tidak tahu. Beliau berpuasa selama 40 tahun dalam keadaan istrinya tidak mengetahui. Beliau adalah seorang pedagang. Ketika berangkat setelah subuh, maka istrinya membawakan bekal dan dia berjalan ke pasar. Dalam perjalanannya atau di pasarnya beliau menginfakkan perbekalan tadi. Kemudian pulang menjelang maghrib, kemudian makan bersama istrinya selama 40 tahun. Abidun yang lain, seorang yang soleh yang lain, menangis selama 20 tahun di samping istrinya, tidur bersama istrinya dalam satu bantal, tetapi istrinya tidak tahu bahwa dia menangis selama 20 tahun. Buka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Ainan ma massathumun nar, dua pasang mata yang tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang mengalir, air mata yang mengalir karena takut kepada Allah. Wa ainun batat yakhrusu fi sabilillah,
dan mata yang senantiasa terjaga untuk menjaga jihad dalam hal jihad kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Zainul Abidin Ali bin Husain ibni Ali bin Abi Talib, beliau senantiasa menginfakkan hartanya secara tersembunyi. Sampai-sampai ada orang mengatakan, "Ya Imam, infakkan sebagai hartamu." Ada yang mengklaim bahwa dia tidak pernah menginfakkan hartanya. Akan tetapi Al-Imam Ali, beliau senantiasa menyembunyikan infaknya. Beliau gendong pondong sendiri satu karung dari makanan, kemudian beliau taruh sendiri di malam yang kelam di depan pintu-pintu rumah, bahkan mencapai 100 rumah. Setelah meninggalnya beliau, barulah orang tahu siapa yang memberikan, bahwa mereka sudah tidak mendapatkan subsidi lagi. Setelah meninggal beliau dan persaksian dari orang yang memandikan, barulah semua orang tahu bahwa beliaulah yang menginfakkan selama ini. Disebutkan pula dalam tarikh Dimashq bahwasanya Maslamah Ibnu Abdul Malik bin Marwan, seorang panglima yang banyak membuka negeri-negeri Islam, yang banyak membebaskan negeri kafir menjadi negeri Islam, suatu ketika menyerang di negeri Romawi. Karena begitu kokohnya pertahanan dan benteng dari negeri tersebut, sehingga sulit untuk masuk, untuk bisa menerobos benteng tersebut. Akan tetapi kemudian ada salah seorang tentara dari pasukan kaum muslimin yang bisa membobol benteng tersebut. Maka kemenangan menjadi kaum muslimin, kemenangan di tangan kaum muslimin, telah membuka negeri Islam dengan harta ghanimah yang banyak. Maka setelah itu Amirul Mukminin mengumumkan siapa yang telah membantu dan meloloskan tembusnya kaum muslimin dalam benteng tersebut. Diumumkan pada satu hari pertama, tidak ada yang datang. Di hari kedua diumumkan lagi, belum ada yang datang. Di hari yang ketiga barulah ada. Kemudian orang ini menyebutkan, datang dan mengatakan, "Apakah engkau adalah orang yang berhasil menerobos benteng dalam peperangan tadi?" Saya akan tunjukkan siapa orangnya. Maka bertemulah dengan Amirul Mukminin dengan Maslamah Ibnu Abdul Malik bin Marwan. "Wahai Panglima, saya akan menyebutkan siapa orangnya dengan 3 persyaratan. Yang pertama, Allah tarfa'u ismahu ila Amirul Mukminin. Jangan engkau beritahukan namanya kepada Amirul Mukminin. Yang kedua, la tuti'i, janganlah engkau beri syai'un minad dunya. Janganlah engkau memberi sesuatu pun, sedikit pun dari dunia. Yang ketiga, wa alla yas'al ismuhu. Dan janganlah kamu tanya, dan janganlah engkau menanyakan siapa namanya. Qala man? Ana. Akulah orangnya. Summa kharaj. Kemudian orang ini keluar. Hal inilah amalan yang orang ini menginginkan, tidak menjadinya tersohornya, tidak menjadi terkenal dengan jasanya. Makanya ketika perginya orang ini, Maslamah Ibnu Abdul Malik bin Marwan senantiasa berdoa setelah selesai sholatnya, Allahumma ansyurni
fi sahibil waqaf. Ya Allah, kumpulkan saya dengan orang yang membobol benteng tadi. Amalan yang mulia yang Nabi katakan, tunsaruna hadil ummah bidu'afaihim, bahwasanya Allah akan mengumpulkan, Allah akan menolong agama ini dengan orang-orang lemah di antara kalian. Dengan apa? Bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim, bahwasanya Allah akan menolong umat ini dengan orang-orang lemah di antara kalian, dengan doa-doa mereka, dengan amalan soleh mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Dengan doa mereka dari kaum-kaum yang dhaif, dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah dan Abu Nuaim fi Hilyah, dan juga dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi fi Siyar pada masa At-Tabi'in. Dan Imam Al-Munkadir menceritakan kepada kita bahwa pada masa beliau hidup pada masa tahun 130 Hijriah. Pada saat itu Madinah terserang panceklik. Air-air tidak mengalir, sumur-sumur kering, hewan piaraan banyak yang mati. Maka penduduk Madinah pada saat itu mengadakan salat istisqa. Tetapi pada saat itu hujan belum datang. Maka Muhammad bin Munkadir rahimahullah suatu ketika salat di mimbar dekat di masjid, mimbar dekat mimbar dengan di salat Nabawi, di mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah salat beliau bersandar pada tiang. Kemudian datanglah seorang tinggi dan hitam yang melilitkan kain selendangnya di lehernya. Kemudian orang ini salat di balik tiang karena tidak ingin kelihatan wajahnya. Beliau salat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai salat 2 rakaat, beliau, orang ini mengangkat tangannya. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang Madinah di kota Nabimu telah berkumpul untuk meminta hujan, tetapi tidak engkau turunkan. Fa inni uqsimu ilaik, sesungguhnya saya bersumpah atas namamu untuk menurunkan hujan. Al-Imam Muhammad bin Qadir hada majnun, mengatakan pada dirinya, ini orang gila. Belumlah orang ini menurunkan tangannya, aku mendapati bahwasanya halilintar telah menggema, suasana menjadi mendung, langit menjadi pekat, kemudian turunlah hujan. Sampai-sampai aku khawatir dengan keluargaku karena pada saat hujannya begitu lebat. Ma'asyiral muslimin, Muhammad bin Qadir berbisik, "Hadza aziz." Ini adalah amat langka. Ini Madinah. Tidak ada yang tahu orang ini. Siapa orang ini? Inilah kedudukan ma'asyiral muslimin, amalan sir di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika dilakukan dengan ikhlas, maka akan mencapai, akan ditinggikan derajatnya, akan dihilangkan al-bala wal karb. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki amalan-amalan kita, baik secara sir maupun alaniyah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
keutamaan amalan sir dan keikhlasan di sisi Allah ini banyak keutamaannya. Di antara yang telah disebutkan tadi tentang ketinggian derajat di sisi Allah, ketinggian derajat dari seorang yang beribadah dengan amalan-amalan yang sir, rahasia antara dia dengan Allah. Dalam hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, bahwasanya 7 orang yang mendapatkan naungan di alam mahsyar, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka dominannya adalah amalan sir. Bagaimana seorang ketika rijal atau syabab yata'allaq bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian rajul yatasaddaq ikhfa bisadaqatin hatta la ya'lamu shimalu ma yunfiqu bi yaminihi. Seorang yang menginfakkan harta sampai dia menyembunyikan harta tersebut, seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang dia infakkan dengan tangan kanannya. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tual fuqara fa huwa khairul lakum. Ketika kalian memberikan sedekah secara terang-terangan, maka itu baik. Akan tetapi ketika sedekah diberikan secara sembunyi-sembunyi, maka itu jauh lebih baik. Di antara keutamaan yang lain, dzakarallahu khaliyan fafadat aina. Seorang yang dalam kesendiriannya kemudian mengingat Allah dan mengalir air matanya, maka ini keutamaan yang teramat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dua orang yang saling mencintai, rijalan tahabban fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, ini pun termasuk amalan dari amalan hati. Hal yang tertinggi lain yang disebutkan dalam hadis Muslim dari riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba dalam ibadahnya hanya mengharapkan ridha Allah dengan kesendiriannya, maka Allah akan mengatakan, innallaha yuhibbu at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa hatinya, al-ghani, merasa cukup dari segala kekayaan yang ada pada manusia, al-khafi, menyembunyikan amalannya. Maka Allah mencintai seorang hamba tersebut. Maka apalah yang bisa melebihi dari cinta Allah jika Allah telah menyatakan bahwa Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubtishu bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa la in sa'alni la'utiyanna wa la in ista'adzani la'u'idhanna. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan melihat dengan penglihatanku, dia akan berjalan dengan kakiku, kemudian dia akan memegang sesuatu dengan tanganku. Apabila dia meminta, maka aku akan penuhi. Apabila dia berlindung kepadaku, maka aku akan lindungi. Nas'allah Rabbul Arsyil Azim, kita memohon kepada Allah pemilik arsh yang besar untuk mengaruniakan kepada kita hati-hati
dengan amalan-amalan sir yang baik, jauh melebihi amalan-amalan yang nampak di sisi manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma